Bagus. Peng Dong bertepuk tangan. Dia sangat bahagia sekarang. Sialan Long Xiang, bukankah kamu mengharapkan itu? Dia juga ditampar wajahnya. Apakah kamu bahagia? Bukankah ini sangat menyedihkan? Pantas mendapatkannya. Peng Dong begitu bersemangat hingga hampir menyentuh lukanya dan batuk beberapa kali lagi. Mulut Long Xiang bergerak-gerak keras. Tapi Long Xiang sebenarnya tahu bahwa dia kalah. Ia selalu mencari lawan yang bisa bersaing seimbang dengannya. Ia merasa orang yang melampaui dirinya bisa menjadi temannya. Dia ingin bertemu orang seperti itu. Tapi sekarang setelah dia dikalahkan, perasaan frustasi membuatnya, yang sudah sangat sombong, menjadi sangat marah. Mengapa, Lu Yun seharusnya tidak lebih baik dari dirinya sendiri? Dia harus mati. Harus. Kecemburuan membuat Long Xiang kehilangan akal sehatnya. Lu Yun juga merasakan aura pembunuhnya yang kuat saat dia turun. Hehe, melihat penampilan Long Xiang, sedikit rasa jijik muncul di mata Lu Yun. Awalnya, dia melukai Peng Dong dan hampir membunuh bocah itu, yang membuat Lu Yun menjadi pembunuh terhadapnya. Sekarang dia sangat cemburu, seperti orang gila, Lu Yun tidak akan memaafkannya. Ketika pedang 9 naga jatuh ke tangan Long Xiang lagi, Long Xiang berteriak, Lu Yun, aku akan membunuhmu hari ini. Lu Yun mencibir, kamu sudah kalah. Pergilah ke neraka. Manusia dan pedang bersatu. Dalam sekejap, Long Xiang dan 9 pedang naga bergabung menjadi satu. Sekarang dia bisa menggunakan kekuatannya 2 kali lebih banyak. Dia ingin membunuh Lu Yun dengan 1 pukulan penuh. Tidak hanya itu, setelah dia membunuh Lu Yun, dia juga akan membunuh semua orang di kota Bei Mingkun dari atas sampai bawah, dari orang tua hingga anak-anak, tanpa meninggalkan siapapun. Karena hanya dengan cara inilah dia bisa mempertahankan legendanya yang tak terkalahkan. Jika tidak, begitu tersiar kabar bahwa Lu Yun memaksanya menggunakan 2 kali lipat kekuatannya, dia, seseorang yang mengira dia membenci seluruh dunia, akan menjadi bahan tertawaan di benua ini. Membunuh. Dia meraung marah, angin di sekelilingnya seperti pedang, dan daun bambu secepat pisau dan sangat tajam. Haus darah meraih Kun Seng, menggulingkannya di tempat, dan langsung terjun ke dalam penginapan. Kodok besar pun membungkus Peng Dong dengan lidahnya dan berlari menuju penginapan. Siapapun yang berada di luar sekarang mungkin menghadapi kematian dengan 1000 luka. Tapi yang jelas Kun Seng tidak ingin mereka masuk. Jika mereka berani masuk, mereka harus menutup pintu. Tapi Ming Wanjia bukanlah seorang vegetarian. Saat Kun Seng hendak menutup pintu, matanya langsung berubah menjadi kuning. Ini adalah triknya. Itu juga merupakan gerakannya yang paling kuat. Kun Seng tidak bisa menghentikannya sama sekali. Faktanya, jika Ming Wanjia tidak tahu bahwa Lu Yun akan membunuh Kun Seng secara pribadi, dia akan langsung membiarkannya bunuh diri. Suara mendesing. Karena Kun Seng tidak bisa mengendalikan diri, dia tidak sempat menutup pintu. Peng Dong dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini dan tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Begitu dia masuk, Ming Wanjia meraih leher Kun Seng dan mengangkatnya, jika kamu berani melakukan ini lagi, aku akan membunuhmu. Bang! Lalu, dia melemparkan Kun Seng ke tanah. Batuk, batuk, batuk. Kun Seng sangat kesakitan hingga dia hampir tidak bisa berdiri setelah dilempar seperti ini. Meskipun haus darah marah, dia menahannya. Karena dia baru saja melihat dengan jelas perubahan warna pada pupil Ming Wanjia. Semua leluhur mengetahui tentang eksperimen yang dilakukan oleh Tuan Ce. Mereka bahkan menjadi salah satu investornya. Kemudian, itu dirusak oleh Lu Yundu. Tapi salah satu eksperimen rahasia adalah nomor 112 dan No. 113. Saat itu, mereka tidak melihat jenazah nomor 112, juga tidak melihat nomor 112 yang legendaris. Ketika dia melihatnya sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah senjata biologisnya. Namun, yang tidak dia duga adalah senjata biokimia tersebut tidak menghapus kesadarannya. Dia tidak bergerak sekarang karena dia memutuskan untuk pergi mencari Soul Eater segera setelah kembali. Dia harus menangkap orang yang masih hidup ini, dan dia harus membawanya kembali untuk eksperimen tidak peduli seberapa mahal harganya. Tentu saja, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini, dan Ming Wanjia tidak ingin melihat apa yang dia pikirkan. Dia hanya buru-buru membuat lubang di kertas jendela penginapan. Mereka ingin melihat Lu Yun di luar. Pada saat ini, daun bambu seperti pisau itu berterbangan satu demi satu, yang bahkan lebih menakutkan daripada puluhan ribu naga kecil tadi. Bahkan unicorn yang menarik kereta pun meringkik ketakutan. Kuda itu ingin lari dari hutan bambu, tapi Long Xiang melambaikan tangannya. Sua-sua-sua, ribuan helai daun bambu seketika menembus tubuh keempat kuda unicorn tersebut, langsung melenyapkannya. Lu Yun melihatnya sekilas, wajahnya langsung berubah menjadi jelek, dan berteriak, Wei, kenapa kudaku mengganggumu? Dia, Lu Yun, menghabiskan ribuan uang baoling untuk membelinya. Dagingku sakit. Long Xiang mengira Lu Yun ketakutan dan sengaja berbicara untuk menunda waktu, jadi dia tertawa liar, lalu mendengus, bukan hanya keempat kuda itu. Aku akan merobohkan seluruh kota Bei Mingkun hingga rata dengan tanah. Ketika dia mengatakan ini, Lu Yun tertegun. Segera, Lu Yun tampak seperti dia tiba-tiba menyadari, oh, saya mengerti, saya mengerti. Apa yang kamu mengerti? Long Xiang memandang Lu Yun dengan menggoda, seolah-olah Lu Yun adalah anak domba yang akan disembelih. Lu Yun mencibir, kamu ingin membunuh semua nyawa di kota Bei Mingkun. Dengan cara ini, kamu tidak akan lagi merasa malu di depanku. Long Xiang, yang bergabung dengan pedang naga, berubah menjadi naga biru yang melayang di udara, dengan tubuh naga besar melayang di udara.
Dia tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Lu Yun. Tapi sekarang Lu Yun terlihat menyedihkan di matanya, seperti semut. Senyumannya juga membenarkan pikiran Lu Yun. Lu Yun menyipitkan matanya dan menatapnya dan berkata, Long Xiang, awalnya kupikir kamu sedikit lebih mengagumkan daripada anggota klan naga lainnya. Tetapi sekarang saya melihat bahwa kalian semua memiliki kebajikan yang sama. Kentut, Long Xiang benci membingungkannya dengan anggota klan naga superior itu, saya adalah master sejati. Mereka yang hanya makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Berhentilah membandingkan mereka denganku, mereka tidak pantas mendapatkannya. Lu Yun menyeringai, kami adalah orang yang sama. Jika Anda tidak mengakuinya, apa yang dapat saya lakukan? Kamu adalah seekor naga yang sombong, seekor naga. Lu Yun tersenyum tanpa rasa takut sama sekali. Dia menjadi semakin bahagia saat anggota klan naga berbicara. Setelah Long Xiang mendengar ini, dia hampir meledak diam. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, aku akan merobek mulutmu. Lu Yun ini sangat menyebalkan. Dia berani mempermalukannya seperti ini. Harus membunuh. Dengan raungan marah, dia bergegas turun. Pada saat yang sama, daun bambu di hutan bambu bergegas menuju Lu Yun dalam sekejap, seolah-olah mereka akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun, senyuman di wajah Lu Yun tidak berkurang sama sekali, dan bahkan ada sedikit rasa main-main. Tidak mudah untuk membunuhnya. Ketika daun bambu itu hendak lewat, Lu Yun tiba-tiba berkata, mundur, aku tidak akan membiarkanmu menghilang, atau aku akan membunuh mereka semua. Kata-kata Lu Yun mengejutkan semua orang. Termasuk Long Xiang. Apa yang orang ini pesan? Pesan daun bambu ini, gila. Daun bambu adalah benda tak bernyawa. Siapapun yang berotak tidak akan berbicara seperti ini, bukan? Puff, aku tertawa terbahak-bahak. Meskipun Kun Seng ketakutan sekarang, ketika dia mendengar kata-kata Lu Yun, dia tertawa terbahak-bahak. Tapi setelah 2 kali tertawa, dia tidak bisa berhenti tertawa. Saya melihat daun bambu tak bernyawa berjatuhan dari langit satu demi satu, benar-benar berbeda dari tampilan yang sangat mematikan tadi. Aku akan menghapusnya. Peng Dong mengusap wajahnya kuat-kuat. Terima kasih. Untungnya, dia pintar dan berlindung pada Lu Yun pada saat kritis. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melihat kekuatan yang tak tertandingi ini. Long Xiang juga memiliki mata merah, menatap Lu Yun dan berkata, kamu adalah monster. Lu Yun tersenyum dan berkata, jauh lebih baik darimu, tapi aku tidak tertarik padamu lagi. Persetan denganmu. Long Xiang mengendalikan tubuh naga itu dan menghantam Lu Yun. Tentu saja, Long Xiang memiliki beberapa kemampuan untuk menjadi prajurit klan naga nomor 1. Pada saat ini, setelah dia menyerang Lu Yun didorong mundur puluhan meter. Detik berikutnya, Long Xiang membuka mulutnya lebar-lebar dan ingin menelan Lu Yun dalam satu tegukan. Haha, binatang kecil. Lu Yun tidak lagi tertarik bermain dengannya, jadi dia meraih tanduk naganya dan meninjunya sekali, 2 kali. Setiap pukulan yang dilancarkan berpotensi menyebabkan bumi runtuh. Long Xiang juga dipukuli hingga berteriak. Tapi ini juga berkat Long Xiang. Jika itu orang lain, Lu Yun akan berubah menjadi bubur hanya dengan beberapa pukulan. Setelah dipukuli habis-habisan oleh Lu Yun, dia ingin melepaskan diri dari Lu Yun. Tapi Lu Yuncai tidak berniat memberinya kesempatan ini, jadi dia melompat jauh dan langsung mendekatinya. Long Xiang terbang ke langit, mencoba menjatuhkan Lu Yun. Ledakan. Tapi dia sudah lama menghindari awan dan kabut, tapi Lu Yun masih stabil seperti anjing tua yang menungganginya. Akhirnya, setelah lebih dari 1 jam pertempuran sengit, Long Xiang kelelahan karena siksaan Lu Yun dan jatuh dari udara. Segera, Long Xiang berubah menjadi penampilan aslinya. Saat dia jatuh ke tanah, seteguk darah muncrat. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari betapa besar jarak antara dirinya dan Lu Yun. Pamernya di depan Lu Yun seperti pamer di depan Guan Gong. Tidak hanya itu, karena Peng Dong terluka parah, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sekarang. Pada awalnya, dia selalu merasa tidak takut mati sama sekali. Faktanya, dia baru mengetahui apa itu ketakutan ketika Dewa Kematian mengayunkan sabitnya dan menyerangnya. Melihat Lu Yun yang perlahan-lahan mendekatinya, dia menjadi ketakutan dan membenturkan kepalanya ke tanah, menangis dan berteriak, Tuan Lu, tolong selamatkan hidupmu, Tuan Lu, saya tahu saya salah. Jika dia menyerah dengan patuh setelah kekalahannya sebelumnya, Lu Yun mungkin akan membujuk Peng Dong untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi barusan, dia bahkan tidak melepaskan keempat kudanya. Dia ingin membantai seluruh kota Bei Mingkun. Bisakah orang seperti itu dibiarkan tinggal? Akan menjadi bencana jika tetap tinggal. Lu Yun tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan yang baik hati. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang seperti itu. Jadi dalam sekejap, Lu Yun sudah mengambil tindakan, menekan kepalanya. Long Xiang tidak dapat melawan, dan segera hanya cangkang kosong yang tersisa, sementara Lu Yun memanfaatkan situasi ini dan menelan semua kekuatan spiritualnya. Setelah membuang tubuhnya ke samping, Lu Yun mengambil pedang 9 naga di tanah. Ini bayi yang baik. Badan pedangnya masih sedikit gemetar, yang cukup membuktikan bahwa roh pedangnya masih ada. Sayang sekali jika pedang ini dihancurkan. Tapi dia, Lu Yun, juga tidak membutuhkannya. Melawan beberapa pria, tangan kosongnya saja sudah cukup. Membawa pedang dengan tangan lelah. Untungnya Peng Dong tidak memilikinya, dia memikirkannya dan memutuskan untuk menghadiahi Peng Dong dengan pedang 9 naga. Dia mengangkat kakinya dan masuk ke dalam rumah. Haus darah dan Kun Seng sudah tercengang.
Seberapa besar mereka menyesali hal ini, apakah mereka gila? Datang ke sini untuk menyaksikan keseruannya. Jika mereka tidak ada di sini, bahkan Lu Yun pun tidak akan mengira bahwa masalah ini ada hubungannya dengan mereka. Tidak apa-apa sekarang, mereka hanya mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Mulai saat ini, mereka semua merasa hidup mereka telah memasuki hitungan mundur. Setiap langkah yang diambil Lu Yun menuju penginapan seperti pengingat bagi mereka berdua. Bang, Lu Yun sudah membuka pintu. Tentu saja, dia tidak terburu-buru melihat Kun Seng dan haus darah. Kedua orang ini tidak dapat melarikan diri. Dia hanya melihat Peng Dong dulu dan bertanya, "Nak, apakah kamu punya pedang?" "Hah, apa?" Peng Dong belum merespons. Lu Yun melemparkan 9 pedang naga kepadanya, "Ini dia." "Puff, berikan padaku." Peng Dong menunjuk ke arah pedang itu dan berkata, "Ini pedang 9 naga." "Sayang, berikan padaku." "Tidak, saudara Lu, jangan menggodaku." Lu Yun berkata, "Oh," dan mengerutkan bibirnya, "jika kamu tidak menginginkannya, buang saja." "Ah, membuangnya. Tidak, 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 aku menginginkannya. Bagaimana aku bisa rela membuang harta yang begitu bagus?" Dia sangat bersemangat hari ini. Benar saja, dia bermain-main dengan Lu Yun dan makan 9 kali dalam 3 hari. Memiliki harta karun hanya untuknya berada di luar impiannya. Li Xinxin sama bersemangatnya saat ini. Kakaknya Lu sangat kuat, siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi lawannya? Ming Wanjia juga punya ide ini. Namun katak besar itu sedikit kecewa, karena awalnya ingin menjadi penjilat anjing. Tampaknya ia tidak akan bisa melakukan ini di masa depan. Lu Yun ini sangat menakutkan, tidak hanya tampan, tetapi juga kaya dan mampu. Sangat besar. Dirimu sendiri, hanya seekor katak besar. Ayo makan daging angsa ini di kehidupan selanjutnya. Namun di kehidupan selanjutnya, dia tidak ingin bertemu Lu Yun lagi. Di sisi lain, melihat Kun Seng yang haus darah di tanah, keduanya tergeletak di tanah untuk waktu yang lama. Ketika Lu Yun mendatangi mereka berdua, keduanya bereaksi seperti tersengat listrik. Gosok 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 gosok, mereka berdua segera bangkit dan bersujud pada Lu Yun. "Kami tidak seharusnya macam-macam denganmu. Aku akan menurunkan harga semua kayu sehingga semua orang mampu membelinya dan membangun rumah. Paman Lu, maafkan aku." Celananya basah semua, dan baunya membuat Lu Yun memutar matanya. "Saya khawatir orang ini pasti marah dalam 2 hari terakhir, kalau tidak, mengapa baunya begitu menyengat? Semuanya anak inilah yang menghasutku." Pada titik tertentu, haus darah sepertinya memikirkan sesuatu, menunjuk ke arah Kun Seng dan mulai mengutuk. Kun Seng juga marah dan menuding dengan haus darah, "Kamu kentut, jika kamu tidak mengambil 50% dari industri kayu, apakah saya akan menyinggung Tuan Yun?" Saat ini, 2 orang yang merupakan saudara mulai saling menggigit seperti anjing gila. Bagaimanapun, mereka merasa selama mereka bisa hidup, mereka bisa melakukan apa saja. Tapi Lu Yun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa saat melihat mereka berdua. Seekor anjing menggigit seekor anjing. Ini tadinya saudara, tapi sekarang mereka bertengkar satu sama lain. Pantas saja Long Xiang meremehkan kedua orang ini. Misalnya, ketika Long Xiang meninggal, dia tidak mengalihkan tanggung jawab kepada Long San dan yang lainnya. Di sisi lain, Kun Seng dan Bloodthirsty justru mulai saling memfitnah saat ini. Tapi kali ini, Lu Yun memindahkan bangku dan duduk di depan mereka berdua. "Hei, saya punya beberapa pertanyaan untuk kalian berdua." "Ah." Begitu Kun Seng dan Sue mendengar pertanyaan Lu Yun, pertengkaran itu tiba-tiba berhenti, lalu mereka berkata kepada Lu Yun dengan wajah menyanjung, "Tuan Lu, tolong bicara." Lu Yun mengusap hidungnya, "Katakan padaku, siapa yang tahu tentang Diamond Q?" Aku tahu." Haus darah dengan cepat berlutut dan maju 2 langkah. Kun Seng menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu." Lu Yun berkata, "Pertanyaan saya selanjutnya adalah tentang Diamond Q. Apakah Anda tidak dapat menjawabnya?" Kun Seng menciutkan lehernya. Lu Yun berkata, "Lalu apa yang aku butuhkan darimu? Peng Dong, tahan dia dan bunuh dia." "Hehe, tepat pada waktunya, coba pedang 9 naga ini." Peng Dong sangat ingin mencoba pedang itu sekarang, tapi sayangnya, dia tidak memiliki siapapun yang mengizinkannya mencoba pedang itu. Dia tidak dapat menemukan sukarelawan seperti itu. Tentu saja dia senang ada sukarelawan seperti itu yang datang. Meskipun dia masih sedikit lemah, dia adalah seorang praktisi. Sebaliknya, Kun Seng hanyalah orang biasa. Kun Seng sangat ketakutan sehingga dia mengencingi celananya dan bersujud kepada Lu Yun seumur hidupnya untuk memohon belas kasihan. Tapi Lu Yun pernah melepaskannya sekali sebelumnya. Meskipun Lu Yun membencinya pada saat itu, dia tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Namun apa yang dilakukan orang ini sekarang membuat Lu Yun sangat jelas dalam hatinya. Daripada membiarkan orang-orang seperti itu tinggal dan menimbulkan kerugian, lebih baik segera tangani mereka. Dan itu juga bisa meredam haus darah. Segera, Kun Seng diseret keluar. Haus darah menciutkan lehernya dan berlutut di tanah. Betisnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lu Yun menepuk wajahnya, "Kamu harus menjawab setiap pertanyaan yang aku ajukan dengan serius. Ingatlah untuk menjawab dengan serius. Jangan menjebakku. Aku tidak memiliki temperamen yang baik. Apakah kamu mengerti?" "Ya, saya mengerti, saya mengerti." Kepala yang haus darah itu terbentur tanah. "Katakan padaku, apa yang terjadi denganmu dan Diamond Q?" Ketika Lu Yun menanyakan hal ini, haus darah tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Ming Wanjia yang berada di samping. Tatapan matanya ini sangat aneh.
Bahkan Ming Wanjia merasakan sedikit kecurigaan, mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah dia punya hubungan keluarga denganku? Tidak ada orang seperti Dai Mengqiu dalam ingatan Ming Wanjia, jadi dia benar-benar tidak mengerti jika dipandang seperti ini. Lu Yun terbatuk, jangan lakukan ini padaku, katakan saja dengan jujur apa yang ingin aku ketahui. Tidak, Dai Mengqiu dan wanita muda ini tidak mengenal satu sama lain, tapi mereka adalah orang yang sama. Mendengar ini, pupil mata Lu Yun sedikit menyusut. Haus darah mengatakan hal yang sama, dia mengerti. Ini tidak lebih dari sebuah eksperimen. Jika dia menjelaskannya seperti ini, dia sepertinya memahami sesuatu. Sambil menangis, Lu Yun berkata, dengan kata lain, Dai Mengqiu sama dengan Ming Wanjia. Mereka berdua adalah prajurit super yang diubah olehmu. Tapi sekali lagi, ingatan ini tidak terhapus, dan akhirnya lepas kendali. Ya, Haus darah menghela nafas, dia adalah prajurit generasi pertama yang kami ubah. Kekuatannya menghancurkan semua subjek tes berikutnya, termasuk Nona Ming Wanjia. Setelah dia lepas kendali, kami ingin membunuhnya dan menghilangkan akarnya. Lu Yun berkata, dia dan Li Xin Xin adalah teman baik, yang berarti dia juga seharusnya menjadi putri pemimpin suku Bei Mingkunmu, tapi sebenarnya kamu. Haus darah berkata, perintah itu diberikan oleh bapak bangsa kita, karena ayahnya adalah pengikut setia keluarga Li. Kebetulan kami perlu mengembangkan prajurit super kuat pada saat itu, jadi kami melakukan ini, tapi, kami tidak menyangka dia akan menjadi begitu kuat. Dia bisa melepaskan diri dari pengekangan kami. Di mana Kun Bao? Lu Yun bertanya selanjutnya. Kun Bao lah yang mempelajarinya. Hanya dia yang bisa memburu gadis itu. Lu Yun sekarang mengerti segalanya dan berkata, jadi Kun Bao seharusnya menjadi murid Tuan Ce. Tidak, dia adalah guru Tuan Ce. Dia adalah seorang guru, tapi itu hanya karena memburu Dai Mengqiu membutuhkan kekuatan genetik khusus. Jadi Kun Bao bertanggung jawab atas misi pengejaran utama saat itu. Tentu saja, dia juga memikul misi lain. Bagaimanapun, Dai Mengqiu adalah prajurit terkuat yang pernah kita latih. Oleh karena itu, menurut perintah Soul Eater Kun, jika kita bisa membuatnya menyerah, kita bisa membiarkannya menyerah. Selama kita menipunya kembali dan menggunakan metode khusus untuk menghapus ingatannya, dia masih bisa digunakan oleh kita. Lu Yun memahami segalanya dan berkata, pantas saja, dia selalu ingin aku mengirimnya kembali ke klan Bei Mingkun, tapi setelah sampai, dia kabur sendiri. Berbahaya, dia, Lu Yun, benar-benar digunakan sebagai senjata oleh gadis ini. Ide Dai Mengqiu adalah membiarkan Lu Yun membawanya kembali. Karena kekuatan Lu Yun ada di sini, dia pasti bisa mengatasi banyak rintangan untuknya. Dengan cara ini, dia dapat dengan mudah kembali ke suku Mingkun Utara dan melaksanakan rencana balas dendamnya. Meskipun dia memahami hal ini, Lu Yun masih merasa sedikit tidak nyaman. Pikirkan betapa hebatnya Lu Yun. Selain itu, setelah bergaul dengannya selama jangka waktu tersebut, dia menganggap Dai Mengqiu sebagai teman. Untunglah dia Mengqiu ini memanfaatkan dirinya untuk bersembunyi di kota Bei Mingkun. Menyebalkan, sangat menyebalkan. Memikirkan hal itu, Lu Yun mau tidak mau perhatiannya teralihkan. Sue terbatuk ringan, dia ingin menguji apakah Lu Yun bisa memberinya jalan keluar setelah dia selesai berbicara. Tentu saja, setelah Lu Yun melepaskannya, dia akan mengeluarkan pemberitahuan ketika dia kembali dan membiarkan semua klan Bei Mingkun di kota mencekik Lu Yun. Lagi pula, orang lain tidak tahu siapa Lu Yun ini. Apa yang mereka katakan? Mereka tidak boleh membiarkan rahasia seperti itu bocor. Jika tidak, mereka akan menjadi populasi yang punah di benua ini. Di benua yang luas ini, terdapat aturan tidak tertulis bahwa tidak seorang pun diperbolehkan mengubah genom siapapun. Jika tidak, seluruh kelompok etnis akan hilang. Dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan kepada Lu Yun ini, jadi dia harus disingkirkan. Tapi kali ini, dia harus menyenangkan Lu Yun dulu. Setidaknya, dia harus memastikan bahwa dia bisa keluar dari sini hidup-hidup sekarang. Batuk lembutnya benar-benar membangunkan Lu Yun. Lu Yun memandangnya dan berkata, satu pertanyaan lagi, di mana Dai Mengqiu sekarang? Yah, kami benar-benar tidak mengetahui hal ini. Aku bahkan tidak tahu dia sudah kembali. Lu Yun menepuk keningnya saat mendengar ini, benar. Tahukah kamu bahwa Daxing dibunuh olehku? Oh ya, ada juga Kun Bao. Apa? Haus darah berteriak di dalam hatinya bahwa itu mengerikan, dia tidak mengetahui hal ini sama sekali. Kuncinya adalah Lu Yun mengatakan ini dengan nada meremehkan. Kun Bao juga dibunuh olehnya. Kun Bao ini adalah satu-satunya yang dapat menggunakan perubahan genetik dalam tubuh Dai Mengqiu untuk membunuh atau mengendalikan Dai Mengqiu. Sekarang karena tidak ada batasan seperti itu, bukankah itu berarti semua orang akan dikutuk? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Memikirkan hal ini, Haus darah merasa pusing. Mungkin ini jalan buntu. Tentu saja, ini bukan yang paling dia takuti. Yang paling dia takuti sekarang adalah Lu Yun mengatakan ini padanya dan tidak berniat melepaskannya. Rubah tua ini dapat melihat dengan sangat jelas. Matanya berputar, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Saat ini, dia harus membunuh Lu Yun. Pada jarak sedekat itu, jika dia mengambil tindakan, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah Lu Yun melihat semua perubahan di matanya. Meskipun rubah tua mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan pikirannya, itu sudah terlambat. Hanya saja Lu Yun belum terburu-buru mengambil tindakan. Dia harus memberi alasan pada rubah tua ini untuk mati. Kemudian, Haus darah berteriak keras dan merangkak ke arah Lu Yun lagi.
Sambil merangkak, dia berteriak, Tuan Lu, saya juga bingung sejenak. Dengar, aku hanya ingin membela kerabatku. Ini bisa dimengerti. Kamu mempertaruhkan nyawaku. Aku akan bertingkah seperti sapi atau kuda untukmu. Setelah merangkak ke tubuh Lu Yun dengan berlutut, dia meraih celana Lu Yun dan menariknya selangkah demi selangkah. Saat dia meraih lutut Lu Yun, dia mencibir di dalam hatinya. Tentara itu licik. Orang ini bahkan tidak mengetahui hal ini. Dia sudah mati. Jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, kapan dia akan menunggu? Dengan sedikit kelicikan terpancar di matanya, dia tiba-tiba mengeluarkan belati dari lengan bajunya dan menikam Lu Yun tepat di dada. Keterampilan pedangnya yang haus darah tidak ada bandingannya di dunia. Belum lagi tidak ada seorang pun di kota Bei Mingkun yang bisa menandinginya, bahkan seluruh klan Bei Mingkun kesulitan mencari lawan. Dengan jarak sedekat itu, aku khawatir betapapun kuatnya dia, Lu Yun akan tetap menjadi jiwanya yang mati. Saat dia mengeluarkan pisaunya dan menikam dada Lu Yun, tangannya sudah terpaku di udara dan tidak bisa bergerak. Lalu dia menatap Lu Yun dengan keheranan di wajahnya, bagaimana bisa kamu? Bagaimana mungkin aku memegang tanganmu? Haha, aku tidak bisa melihat kesembronoanmu. Apa menurutmu aku bodoh? Hei, aku baru saja memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu tidak menghargainya. Tidak mau, tapi sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun sudah mengangkat tangannya dan menutupi dahinya dengan telapak tangannya. Dengan serangan telapak tangan ini, kepala yang haus darah itu langsung berubah menjadi tahu dan hancur di tanah. Aduh, Ming Wanjia meludahinya. Dari ketiga Li Xin, Li Bao, dan Ming Wanjia paling membenci binatang ini. Dia awalnya adalah seorang gadis desa yang menjalani kehidupan biasa dan bahagia bersama orang tuanya. Hanya karena gennya, para tetua suku Bei Mingkun ini membunuh seluruh keluarganya, termasuk saudara laki-laki dan perempuannya yang berusia 1 dan 2 tahun. Bukan hanya itu, tapi betapa banyak penyiksaan yang dia derita setelah dikirim ke bawah tanah. Berbagai eksperimen dilakukan padanya ratusan kali. Selain itu, ia juga direndam dalam toples saprofit. Meski kulitnya tidak tampak bengkak, bagaimana mungkin ia tidak merasakan gatal-gatal akibat direndam dalam cairan dalam waktu lama. Perasaan bahwa detik-detik terasa seperti bertahun-tahun semuanya disebabkan oleh binatang buas ini. Lu Yun sangat senang membunuhnya sekarang. Peng Dong juga kembali saat ini membawa pedang 9 naga. Ketika dia masuk, dia sangat gembira. Dia berlari masuk dengan pedang 9 naga dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu, ini luar biasa. Pedang ini sangat populer. Lu Yun melihat bahwa dia begitu bersemangat sehingga dia sepertinya telah melupakan rasa sakit di tubuhnya, jadi dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, metode penolakan macam apa? Ceritakan pada kami. Peng Dong berkata, bahkan setetes darah pun tidak jatuh. Pedang ini menyedot semua sari darah. Bawalah pedang ini bersamamu. Ini pasti akan banyak membantumu di masa depan. Lu Yun melihat Peng Dong tersenyum lebar, lalu mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Saya keluar dan melihat-lihat, tapi sayang sekali semua unicorn di kereta itu mati. Katak besar berkata, apa yang harus kita lakukan? Sayang sekali unicorn itu terkubur. Lu Yun meliriknya, apa yang ingin kamu lakukan? Gudong. Katak besar itu kemudian menjilat bibirnya dan berkata, kalau tidak, menurutku, sebaiknya kita merebus daging kuda. Lagi pula, kamu sudah menghabiskan banyak energi. Kamu perlu mengisi kembali energimu, kan? Lu Yun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Katak besar itu mulai tertawa ketika melihat ini, tetapi bahkan sebelum ia tertawa 2 kali, Lu Yun mengangkat tangannya dan menamparkan keningnya. Hai, setelah ditampar, katak besar itu sedikit bingung, tidak, saudara Lu, mengapa kamu memukul saya? Lu Yun mendengus dingin, kaulah yang aku pukul. Unicorn ini adalah teman kita. Apakah kamu ingin memakannya? Katak besar berkata, kalau begitu, apakah saya lapar? Begitu dia selesai berbicara, perutnya keroncongan. Lu Yun tidak mempedulikannya, tapi menunjuk ke suatu tempat di hutan bambu dengan feng shui yang lebih baik, mengambil telapak tangannya dan menamparnya di sana. Ledakan, sebuah kawah besar pecah di sana. Lu Yun berjalan ke arah keempat kuda unicorn dan melepaskan ikatan kendali yang mengikat mereka. Kemudian dia mengambil seekor unicorn di salah satu bahunya dan berjalan menuju lubang. Adegan ini sungguh mengejutkan beberapa orang. Berapa berat unicorn ini? Dia, Lu Yun, hanya membawa satu di setiap bahunya, seperti orang normal, melempar. Tapi ini juga mengingatkan mereka pada pemandangan mengerikan ketika Lu Yun baru saja menahan Suye. Jadi Peng Dong memutar matanya dan bertanya pada Lu Yun, saudara Lu. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Lu Yun perlahan-lahan memasukkan unicorn ke dalam lubang besar, membelai kepala unicorn yang mati itu, dan pada saat yang sama berteriak ke belakang, katakan sesuatu dengan cepat, dan kentut dengan cepat. Apakah daun bambu itu benar-benar ditakuti olehmu? Atau apakah kamu menggunakan metode rahasia untuk membuatnya membeku? Lagi pula, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana tanaman seperti itu bisa ditakuti tanpa berpikir. Kemungkinan besar Lu Yun telah menggunakan suatu teknik rahasia dan dengan sengaja menunjukkannya kepada Long Xiang. Namun, Lu Yun menoleh dan menatap mereka, lalu berkata dengan tenang, daun bambu ini juga hidup, mengapa mereka tidak takut? Beberapa orang benar-benar tercengang saat ini. Ya Tuhan, saudara mereka Lu terlalu menakutkan. Apakah ada yang tidak bisa dia lakukan? Daun bambu masih hidup di matanya, dan daun bambu ini benar-benar bisa ditakuti olehnya. Memikirkan fakta bahwa orang-orang klan naga mencari kematian mereka sendiri dengan menentangnya, sungguh luar biasa.
Namun yang harus dilakukan Lu Yun selanjutnya adalah berhadapan langsung dengan sesepuh agung klan Bei Mingkun. 5 sisanya adalah Da Kun Soul Eater, San Kun Coyote, Si Kun Killing Evil, Wu Kun Swallowing the Sea, dan Qi Kun Sang. Suku ini masih mendominasi suku Mingkun Utara. Tentu saja, kami tidak ingin orang yang tidak bersalah terlibat, jadi Lu Yun dan yang lainnya masih harus menunggu. Karena kini uji coba mereka telah selesai. Tinggal menunggu keputusan mereka. Setelah dekret ini dikeluarkan, dia bisa langsung menuju ke klan Bei Mingkun. Oke, ayo kembali dan aku akan menyiapkan ramuan untuk Peng Dong. Dia membutuhkan Peng Dong untuk menjadi lebih baik secepat mungkin. Dulu, Peng Dong bisa mengurus dirinya sendiri secara perlahan, tapi sekarang dia tidak bisa. Perang akan segera dimulai. Sebelumnya, mereka membeli jamu di sekitar. Tapi dari apa yang dikatakan Lu Yun, itu pasti jamu yang lebih mahal. Tentu saja sulit bagi apotek biasa untuk mendapatkan obat-obatan herbal Tiongkok yang berharga. Jadi saat ini, Li Xinxin berkata, saya tahu bahwa ada apotek berusia 300 tahun di kota Bei Mingkun, dan terdapat berbagai macam obat herbal Tiongkok yang aneh di dalamnya. Mulai dari Tian Xingqiao yang dihargai ratusan ribu atau bahkan jutaan baolingqian per buah, hingga irisan licorice yang hanya bernilai beberapa baolingqian. Ketika Li Xinxin mengatakan ini, Lu Yun segera tersenyum dan berkata, bagus sekali. Dengan cara ini, Lu Yun tidak perlu pergi ke pegunungan dan pedesaan untuk mengambilnya sendiri. Toh mengumpulkan obat juga butuh waktu. Saudara Lu, biarkan Li Bao pergi bersamamu. Li Bao menepuk dadanya, berdiri, dan memandang Lu Yun sambil tersenyum, saya, Li Bao, juga mengetahui beberapa keterampilan medis. Li Bao ini baru berusia 10 tahun. Tapi dia benar-benar tahu keterampilan medis. Tapi coba pikirkan, Li Bao adalah anak yang sangat pintar. Meskipun ia kecil, ia mempunyai kebijaksanaan yang besar. Ketika Lu Yun memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, oke, tidak masalah. Selama kamu mau, ayo pergi. Oh, apa nama apotek besar itu? Apotek Ankang terletak di utara kota Beiming. Tempatnya sangat besar. Anda akan mengetahuinya saat Anda tiba. Mata Ming Wanjia berputar, lalu dia berkata, aku ingin pergi juga. Lu Yun sebenarnya tidak ingin membawa begitu banyak orang ke sana. Namun mata Ming Wanjia bersinar terang dan dia berkata, saudara Lu, saya tidak punya niat lain. Hanya saja saya ingin mencari cara untuk menyelesaikan masalah fisik saya secepat mungkin. Li Xinxin berkata, kalau begitu aku akan pergi juga. Meski kedua gadis itu sudah berteman, bagi Lu Yun sebenarnya mereka masih ingin memperjuangkan kesempatan untuk diri mereka sendiri. Hanya dalam beberapa hari, keduanya merasakan kekuatan yang tak terbayangkan dari Lu Yun. Dengan Lu Yun, mereka bisa merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, pemikiran kedua orang tersebut saat ini sebenarnya adalah keegoisan yang tersembunyi. Hanya saja Lu Yun, seorang pria bodoh, tidak memahaminya saat ini. Saat itu, Peng Dong dan Katak Besar, keduanya sedang berdiri, matanya menyala-nyala karena iri. Mengapa mereka tidak memiliki dua wanita cantik yang mengejar satu sama lain? Lebih penting lagi, tak satu pun dari mereka yang tahu berapa banyak kecantikan yang dimiliki Lu Yun di sekitarnya. Di antara 7 saudara perempuan Lu Yun di dunia lain, manakah yang tidak begitu cantik? Terutama kakak perempuan tertua Liu Qingcheng, bahkan di benua ini, dia pasti salah satu dari sedikit. Lu Yun sebenarnya sudah lama merindukan mereka. Sayangnya saya tidak dapat menahan diri sekarang dan tidak dapat kembali untuk sementara waktu. Namun, Lu Yun memang pria yang jujur saat ini. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan kedua gadis itu. Dia memutar matanya dan berkata, mengapa ada begitu banyak orang di sana? Tidak, hanya aku dan Li Bao. Mendengus. Tanpa diduga, begitu Lu Yun selesai mengatakan ini, kedua gadis itu menjadi marah dan mendengus ke arah Lu Yun. Melihat mereka berdua seperti ini, Lu Yun sedikit terdiam. Apa yang terjadi? Apakah ini? Mengapa wanita ini begitu berubah-ubah? Dia baik-baik saja sekarang, tapi sekarang dia terlihat seperti orang yang berbeda. Hei, berhenti. Tidak, apa yang terjadi? Lu Yun berteriak ke arah mereka. Namun saat ini, mereka tidak berhenti. Ketika Lu Yun terlihat tidak bersalah, Li Bao mengulurkan tangan dan meraihnya, saudara Yun, tidak perlu mengejarnya. Mereka marah karena, hehe, lupakan, kamu bisa memikirkannya sendiri. Tidak, nak, kenapa kamu menyukai mereka dan tidak berbicara dengan jelas? Li Bao tidak bisa mengajarimu hal-hal ini. Bahkan Peng Dong menghampiri dan menepuk bahu Lu Yun dengan lembut. Lu Yun menggaruk kepalanya, tidak berdaya, dia benar-benar tidak bisa memahaminya sekarang. Kalau pulang, Peng Dong tidak perlu jalan kaki, cukup menunggangi punggung Katak Besar itu. Segera setelah itu, mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Karena sudah terlambat ketika dia kembali, Lu Yun tidak punya waktu untuk pergi ke apotek Ankang sekarang. Jadi mereka memutuskan untuk istirahat sekarang. Lagi pula masih ada waktu. Tentu saja suku Bei Mingkun telah kehilangan 2 orang tetua. Bahkan Long Xiang sudah mati. Bagaimana mungkin klan Bei Mingkun tidak waspada sama sekali dalam situasi seperti ini? Jadi meski ada waktu, tidak banyak waktu tersisa untuk Lu Yun dan yang lainnya. Untungnya, malam itu berlalu dengan damai tanpa ada insiden apapun. Keesokan paginya, Lu Yun membawa Li Bao dan langsung berjalan keluar. Hari masih belum sepenuhnya terang. Kebanyakan anak pasti akan bertanya mengapa hal ini bisa hilang. Tapi Li Bao sangat pintar.
Diseret oleh Lu Yun seperti ini, dia tertegun dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah meninggalkan pintu, Lu Yuncai tersenyum pada Li Bao dan bertanya, Li Bao, tanyakan saja pada saudara Lu mengapa dia menyeretmu keluar sekarang. Li Bao tersenyum dan berkata, saya tahu apa yang dipikirkan saudara Lu. Saudara Lu benar-benar berpikir bahwa sejak kedua saudara perempuan itu bertengkar kemarin, mengapa tidak ayo langsung pergi selagi mereka belum bangun. Lu Yun tertawa, memang. Tapi, Li Bao, kakak Lu ingin memberitahumu sesuatu. Li Bao menggaruk kepalanya, ada apa? Lu Yun berkata, saya ingin membantu Anda mendapatkan kembali posisi Anda sebagai kepala klan Bei Mingkun, tetapi saudara Lu tidak bisa tinggal bersama Anda selamanya. Dalam perebutan kekuasaan, terkadang menjadi bodoh lebih penting daripada menjadi pintar. Li Baoma mengerti maksud Lu Yun, mengangguk berulang kali dan berkata, saya tahu, saya tahu. Oke, ayo pergi. Lu Yun mengulurkan tangan dan menarik Li Bao, aku akan membawamu terbang dengan pedang. Setengah jam kemudian, Bei Mingkun sudah berada di utara kota. Lu Yun mengendus, mencium aroma obat yang menyebar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini aroma obat yang sangat kuat. Aku sudah lama tidak mencium bau seperti ini. Li Bao tersenyum dan mencondongkan tubuh ke samping saya, saudara Lu, bisakah Anda memberi saya keterampilan yang Anda gunakan untuk menyelamatkan saudara Pengdong hari itu? Saya ingin mempelajarinya juga. Lu Yun tersenyum dan berkata, aku puntur. Oke, tidak masalah. Aku akan mengajarimu nanti. Ayo masuk.